Dalam perkara dugaan korupsi sektor pertambangan batu bara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu juga membacakan putusan perkara suap, TPPU, dan perintangan. Seluruh terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam pembacaan amar putusan TPPU, Hakim menyatakan dua terdakwa menggunakan harta dari tindak pidana korupsi untuk keperluannya. Selain itu, terdakwa membuat rekening untuk menampung uang hasil tindak pidana penjualan batu bara yang merupakan perkara tindak pidana korupsi. Sementara itu disebutkan dalam amar putusan perkara suap, terungkap juga ada pemberian uang dari terdakwa Baby Husi dan Sutarman kepada terdakwa T. Nazirin untuk pengurusan izin tambang dengan nilai uang 1 miliar rupiah lebih, agar PT RSM bisa beroperasi dan melakukan eksplorasi pertambangan batu bara. Selanjutnya dalam amar putusan perkara perintangan, Hakim menjelaskan adanya perbuatan terdakwa Awang dan Andi yang melakukan perintangan dengan menarik uang di bank dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga disimpulkan perbuatan tersebut bisa mengaburkan dan menghambat proses pembuktian perkara dugaan korupsi pertambangan hingga memulihkan kerugian negara. Terhadap putusan hakim ini, Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu menyatakan masih pikir-pikir terlebih dahulu. Sementara itu, advokat terdakwa menyatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu salinan putusan sebelum menyatakan sikap. Awal tahun ini ya, kita bersyukur bahwa semua tuntutan jaksa dikabulkan oleh majelis hakim. Sedangkan mengenai perbedaan serahmat semua yang lain kita akan laporkan dulu kepada pimpinan. Kerugian negara juga semua dikabulkan oleh majelis hakim. Pidana penjara 95% atau 90%. Ini kan agak ironis, pihak yang diuntungkan jelas tadi dikatakan bahwa PT RSM, tapi sama sekali tidak ada perwakilan PT RSM yang ditarik menjadi pihak di perkara suap. Ini kan menjadi pertanyaan hukum besar nih. Bagaimana mungkin seorang PT yang diuntungkannya yang memberikan dokumen-dokumen di fakta persidangan yang bertemu dengan Pak Nazirin dan sebagainya malah bukan menjadi pihak. Dan di TPPU juga fakta persidangan memperlihatkan dan menjelaskan bahwa tidak ada upaya. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.